Artinya ini kan bukan cuma sekedar resep teknis. Di dalamnya ada Pancasila juga, ada yang istilahnya warisan yang tak selesai begitu ini kan ya Pak. Artinya kerja lagi yang terus akan berkelanjutan gitu ya Pak. Nah, dalam acara ini Pak Dr. Andes Rambun menakar kepemimpinan pemerintahan itu bagaimana Pak? Ya, artinya dengan kita melaksanakan, saya sebagai ketua umum komunitas penggerak provinsi Indonesia, saya melihat Pak Prabowo ini begitu semangatnya mencoba cita beliau agar dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Maka itu judulnya Mengawal Harapan tahun 2006 dan Mengakar Kepemimpinan Prabowo. Salah satu semangat itu adalah leadership beliau sebetulnya. Nah, leadership beliau itulah yang sebagai tadi narasumber sudah menjelaskan, ada bidang ekonomi, ada politik, ada pengusaha. Jadi bagaimana dalam stabilitas, perlu ada stabilitas nasional. Tanpa stabilitas nasional kita juga tidak akan berjalan. Jadi apa artinya? Ekonomi juga harus berjalan, ya kan? Politik juga harus berjalan karena ini saling bersinergi. Kalau ini tidak bisa diatasi oleh Prabowo, maka jangan diharap ke mimpi beliau mengkabulkan asal-citanya sebagaimana narasumber tadi mengatakan 8% tidak akan terjawab. Oleh keberanian itu, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko apapun ya dalam ingin mencoba menyelesaikan program beliau melalui asal-cita janji kampanye beliau juga sebetulnya. Janji kampanye beliau ini harus diwujudkan melalui semangat ke leadership beliau. Ya, tanpa semangat hanya tadi bilang omon-omon nggak ada artinya juga. Oleh karena itu wujudnya apa? Ya buktikan cita itu melalui sebagian harapan masyarakat sekarang ini. Ya termasuk dari segala kemarin juga terakhir di MUI, kebetulan saya juga sebagai pengurus pusat MUI. Ya, pusat MUI di salah satu komisi. Ya, saya wakil sekretaris di komisi itu. Beliau juga mengembu salah satunya korupsi. Bagaimana beliau ini ingin menuntaskan, itu satu persoalan. Belum lagi bagaimana juga ingin mengurangi kemiskinan yang ada sekarang ini. Itu pendidikan juga harus segera dibenahi. Karena pendidikan juga modal daripada bagaimana SDM kita itu punya berkualitas ke depan. Tapi kalau pendidikan tadi salah satu dibilang kalau tidak segera dibenahi juga tidak akan tercapai manusia yang punya potensi dan punya knowledge yang begitu hebat, punya skill yang begitu hebat tidak akan terjawab. Oleh karena itu pendidikan itu sebetulnya garda terdepan juga sebetulnya. Ya, tanpa itu nggak akan mungkin. Jadi harapannya untuk pemerintahannya sekarang gimana? Saya berharap kepada Bapak Presiden kita, janji-janji beliau, ya cita beliau semoga terwujud. Ya itulah yang saya katakan tadi. Kenapa saya katakan menakar kepemimpinan? Artinya bagaimana bahwa target Prabowo ini tercapai. Ya tercapai untuk harapan masyarakat tadi. Ya, pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau itu tercapai, maka saya bukan mengatakan Indonesia emas, adil dan makmur, menuju masyarakat adil dan makmur. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu. Terima kasih. Sistem tengah kembali dari Indonesia paradoks janji dari presiden bukan hanya ngomong-ngomong. Kalau semuanya tahu nggak bahwa 1% terkaya Indonesia menguasai 47,3% kekayaan nasional. Jadi kembali kepada sistem ekonomi Pancasila untuk menghadapi paradoks itu dengan sistem pengawalan. Artinya trilogi pembangunan ini yang nanti saya bukan kalau bisa direalisasikan dari cita presiden, saya pikir dengan baik. Apa cita bersama? Pancasila. Ya, Pancasila. Jadi Pancasila itu amalkan dalam demokrasi, amalkan dalam ekonomi sistem Pancasila, amalkan dalam semua. Jadi kalau kita lihat di sini
saya bertanya, nomor 2 itu yang nomor 3 itu bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% tercapai? Dimanapun di dunia ini yang mengalami bonus demografi, dan Indonesia sekarang menuju puncak bonus demografi, tidak ada yang pertumbuhan ekonominya di bawah 8%. Bahkan waktu Thailand yang mengalami pertumbuhan ekonominya waktu itu, sekarang menurun, dia 10%. Jadi semua negara yang mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktifnya di atas 70%, tidak ada yang pertumbuhan ekonominya di bawah 10%. Indonesia lebih 8%, itu saran saya berkali-kali, tapi itu tidak pernah tercapai. Apa yang menjadi kata kunci tadi sebenarnya upaya disinggung, Indonesia dilanda oleh korupsi luar biasa di lingkungan pemerintahan pusat, di pemerintahan daerah, di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, dan itu merombak pertumbuhan ekonomi. Padahal kita berada dalam bonus demografi, dan seharusnya kita begitu. Berapa yang kapasitas kita sekarang? Cina itu waktu berpisah Puncantang dan Kuomintang itu jauh di bawah Cina. Sekarang Cina melejit luar biasa. Akan dalam Indonesia. Tapi tahu nggak saudara? Dalam buku yang disebut dengan Beyond Socialism and Capitalism ini, misalkan lebih 350.000 ditangkap karena korupsi sebelum dia membuat pemerintahan yang bersih. Kita harus berhenti itu, kalau begini susah yang semua kita keluar. Kita diancam oleh sebetulnya fail state, fail state baru. Dan kita jangan bersandiwara. Tahu saudara-saudara di mana disebutkan di sini kita hanya pengangguran 8%, 8,3 ya. Kenapa? Definisi yang kita pakai adalah definisi yang terus terang bagi saya tidak. Apabila Anda bekerja 60 menit dalam 1 minggu, Anda tidak terdaftar sebagai penganggur. Saya ulangi, apabila Anda bekerja 60 menit dalam 1 minggu, berbayar atau tidak berbayar, bergaji atau tidak bergaji, Anda tidak langsung bekerja. Sehingga Sri Mulyani dengan bangga mengatakan pengangguran Indonesia cuma 8,3%. Macam di dunia ini. Tapi baca data Bank Dunia, berapa kita pengangguran? Bro, 4 terbesar di dunia. berapa dari Bank Dunia? 60,7%. Bagaimana Anda mencapai itu? Nah, oleh karena itu, saya sebetulnya mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi juga saya ingin sebetulnya janji dari Presiden Prabowo dibukukan. Merumuskan kebijakan. Pernah terjadi perdebatan di tahun 82 kalau tidak salah. Wah, yang ini mengajukan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok 7,2%, dan ini 7,5%. Nah, yang samping itu tidak minta supaya jadi 7,8 atau 8, enggak. Ya, ajak lagi berdialog, dia lihat sendiri. Oke, kalau gitu nggak usah. Kita deal target 7% aja. Artinya apa? Seorang pemimpin itu mengutamakan pendekatan yang rasional menjadi teknokratis. Ya, nggak usah menjanjikan dulu, ya, yang sifatnya ilusi, ya, imajinasi. Tetapi lihatlah kemungkinannya, kemudian apa yang bisa titik optimal yang bisa dicapai. Tetapi apa yang dicapai oleh Tiongkok kemudian lebih dari 7% yang disepakati dengan jabat tangan oleh Deng Xiaoping dengan orang-orang para pemimpinnya. Ya. Tapi
otomotif 8%, 8%. Nah, apa itu? Pertama, kirim orang-orang terbaik, anak-anak muda ke luar negeri, terutama ke Amerika. Dalam tempo 30 tahun, ya, dari tahun 78 itu, China itu mengirim lebih dari 1 juta anak-anak muda yang belajar. Itu sekarang membangun SDM untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Setelah itu di bawah dirimu, ya, ini petani yang tadinya dikerangkan dengan paksaan harus memproduksi ini, harus harganya ditentukan, disuruh berubah dengan prinsip disiplin wirausaha. Silakan ciptakan nilai tambah, silakan gunakan harga pasar. Akhirnya muncullah gairah untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, itu cara membangun dari bawah. Bagaimana supaya produktivitas pelaku-pelaku di bawah, maka untuk petani, pelaku usaha mikro, ultra-mikro itu tumbuh, berkreasi, berinovasi, berkompetisi secara sehat. Artinya apa? Tech shopping itu terkenal dengan istilah, ya, tidak peduli kucingnya putih atau hitam, yang penting bisa nangkap tikus. Itu artinya apa? Nggak penting ideologi ekonominya apa, ya, tapi bagaimana caranya menumbuhkan ekonomi. Nah, karena itulah ditemukan cara menumbuhkan ekonomi, ya, dengan bagaimana pendekatan dari pergerakan dari bawahnya, kemudian bagaimana dari atasnya. Nah, tentu saja yang lain adalah menghemat berbagai anggaran yang lain untuk infrastruktur, lalu menyiapkan kawasan-kawasan yang strategis yang bisa menstimulasi menggerakkan pembentukan daya tarik. Itulah kawasan sen-sen dan lain-lain, ya. Kemudian meminta pemerintah daerah melakukan desentralisasi pelayanan, ya, sehingga pelaku usaha, investor itu betul-betul mendapat kemudahan, kejelasan. Berikutnya adalah penegakan hukum yang pasti. Inilah isi kepemimpinan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terakhir tadi kejelasan, kepastian hukum. Berikutnya cara menegakkan hukum, ya, yang korupsi sedang masuk penjara, korupsi berat hukum mati. Begitu. Ya. Kemudian tadi infrastruktur, kemudian ciptakan kawasan-kawasan khusus yang menumbuhkan daya tarik, kemudian pengiriman SDM, kemudian perbaiki tata ekonomi di bawah, ya, di dalam petani, di dalam usaha mikro, ya, supaya muncul gairah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, organisasi kemudian mengikuti, bentuk organisasi mengikuti. Jadi jangan bikin koperasi dulu, jangan bikin ini itu dulu, tapi bagaimana cara berproduksi yang mendatangkan nilai tambah, yang masif, ya, yang menimbulkan pergerakan ekonomi itu dulu, ya, yang harus disimplifikasi. Dari situlah nanti akan bergerak ekonomi dia tumbuh. Ya. Nah, cara ini juga dicontoh akhirnya oleh lawannya yang menyingkir, yaitu Chiang Kai-shek, ya, di Taiwan. Ya, karena menyadari kekalahannya di Tiongkok, ya, kelompok nasionalis dan Kuomintang ini, bahwa salah satu penyebab kekalahannya adalah mengabaikan pergerakan dan pembangunan di pedesaan, di pembinaan pengembangan masyarakat desa. Akhirnya muncullah gerakan desa kota hukum desa. Akhirnya mereka tersingkir. Tapi di Taiwan si Chiang Kai-shek belajar dari kesalahan itu, maka dilakukan land reform. Land reform caranya bukan cara merampas tanah petani atau pemilihan atau tanah, tapi adalah membeli. Kemudian uang yang diberikan oleh negara, yang diterima oleh si pemilik tanah, diarahkan untuk menjadi kegiatan usaha-usaha industri kecil.
kepemimpinan seperti apa? Tadi kalau kita ulang ya, sebagai penutup dari provokasi saya. Pertama adalah pemimpin itu harus punya visi yang jelas. Visi yang jelas adalah punya perhitungan yang masuk akal dalam menetapkan tujuan, menentukan sasaran-sasaran, kemudian cara mencapai tujuan itu. Ya. Kemudian action inisiatif untuk mewujudkan yang realistis dan masuk akal itu di bawah, di atas, ya. Kemudian untuk SDM-nya, kemudian untuk kelembagaannya, yaitu soal aturan-aturan, kemudian pelayanan dan sebagainya. Saya rasa itu sebagai gambaran untuk kita menetapkan harapan, ya. Sejauh mana kita bisa berharap kalau pemimpin melakukannya seperti ini. Kalau pemimpin melakukan seperti ini. Ya. Dan disinilah kita perlu mendiskusikan dan melihat apa saja ya yang realistis, yang mengisi kebijakan, gagasan-gagasan kebijakan. Kemudian langkah-langkah mana yang benar, mana yang betul-betul pemborosan, yang tidak efisien, yang tidak efektif, yang tidak relevan untuk jangka panjang. Oke, itu. Terima kasih. Jaya WNSI yang telah menyoroti dari aspek pertumbuhan ekonomi. Maka selanjutnya kita soroti dari aspek politik. Dan kebetulan Profesor Dr. Ahmad Yani SMH juga adalah beliau juga bidang hukum, tentunya tidak lepas dalam politik. Nah, sekarang ini banyak yang niatan untuk membuat generasi muda yang berkualitas dengan makan gizi gratis, tapi di sisi yang lain menyedot dana 20% bidang pendidikan, kemudian juga membangun operasi merah putih, sementara yang lalu juga yang namanya kampungnya itu tidak bangkrut dan begitu. Nah, sekarang ini langsung lembaganya. Nah, sekarang bagaimana dalam aspek politik ini Dan hukum. masyarakat Pak Kiai, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Alhamdulillah ya kami Ibu selamat datang bersama kita dalam usia di atas 80 tahun. Beliau ini tadi bincang-bincang di atasnya Pak Ketua sedikit. Dan sebenarnya kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini juga narasumber misalnya
sampai kalau itu ada hari, ya kan, renat hati, ngolkan, tapi ada selain itu sebuah kelompok yang menurut saya yang sangat mempengaruhi pikiran-pikirannya Pak Harto dengan akselerasi pembangunan pemerintah, ya kan, seluruh program untuk pembangunan jangka panjang 25 tahun itu kalau kita lihat, kalau kita mau lacak itu kan dari pemikiran yang dipotong, yang disuarakan dipotong dalam bentuk yang hanya dibaca dalam satu. Dan kalau kita baca sendiri di masa politik bagian dari pemikiran saya. Nah, pengaruh ya saya ini pada orang itu cukup kuat. Tapi bandul politik ini kan mengalami masa sulit. Nah, kalau Pak Harto di ujung-ujungnya ya sudah mulai ada isu hijau royo-royo, itu banyak sekali kebijakan Pak Harto yang selama ini kebijakan Pak Harto yang menguntungkan kalangan Islam, maka dengan di tahun 90 itu mengalami perubahan yang mendasar. Pak Harto mencoba mendekati kalangan Islam maka berdiri berbagai macam yang bernuansa Islam, amal dan lain sebagainya. Jadi bagaimana terjemahan konsep-konsep Islam itu dalam berbangsa dan negara yang ini juga sebagai analisis, ya kan, namanya analisis bisa benar bisa salah. Yang ini juga membuat orang yang selama ini menjadi bagian yang itu juga tidak berjalan lagi atau tidak bisa bercampur lagi dalam kepemimpinan Pak Harto, dan inilah juga dianggap faktor, salah satu faktor yang ikut demonstrasi atau ikut menurunkan Pak Harto, ditambah dengan gerakan yang belakangan, yaitu dengan mengajak beberapa menteri untuk mundur pada waktu itu. Saya kira kalau kita kontemplasi, mungkin stagnasi kita ini akibat periode ini. Nah, sampai saat ini menurut saya kita tidak ada bangkit. Kalau kita mau bangkit, zaman kemasan pada kita bangkit itu sampai hari ini kita tidak mengalami kebangkitan yang luar biasa, bahkan semakin mundur. Dan tanda-tanda apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo mulai dari sejak dia ikut konvensi Partai Golkar, calon presiden, calon wapres, dan calon presiden 3 kali kalah. Kali kalah itu Pak. Kan kata dia kalau mau belajar kelam, belajar dari dia. Pak Prabowo kan baru 3 kali. Al-Fatih itu kan 23 kali ya, gagal menembus demokrasi nanti. Jadi apa yang dituangkan tokoh-tokoh itu mulai saya baca itu Pak Prabowo itu mulai dia sejak ikut konvensi sampai terakhir MPT itu tidak pernah berubah. Gagasan besar itu sampai hari ini Pak Prabowo tidak mengalami pergeseran cara pandang pikiran dia, yang sebagian orang menyatakan ada melanjutkan alat pikiran Bapak maksudnya sosialis. Kalau saya lacak ya juga seperti itu. Saya lacak pikiran Pak Sumitro, pikiran agak berbeda. Nah, apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo yang sekarang ini menjadi presiden bagi apa yang dikemukakan oleh Pak Rizal, apakah bisa menjadi kenyataan? Menurut saya bisa ya, bisa tidak. Bisa ya itu apabila memang mendiagnose apa yang dituliskan beliau beberapa puluh tahun dengan kondisi yang hari ini, diagnosisnya sama atau tidak, atau sudah mengalami pergeseran pandangnya dalam rangka
ini sumber daya alam itu dibutuhkan malapetaka. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka untuk mengembalikan kedaulatan, dia sering sekali mengutip pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, pasal 33 yang dibuat Bung Hatta, Bung Hatta tersebut apakah betul dan terimplementasi? Menurut saya masih jauh, sangat jauh. Pertanyaannya, kalau begitu sumber daya alam kita dikuasai oleh siapa? Prinsipnya pertanyaan sekarang dikuasai oleh siapa? Realitasnya hari ini kita contoh ambil batu bara kita itu memang negara yang menguasai atau perusahaan swasta. 10 besar perusahaan PKP 2B tambang batu bara yang dapat konsesi bukan negara. Perusahaan-perusahaan itu 10 besar kayaannya bertambah terus, ada roh di dalamnya, bayar dan sebagainya seperti itu. Satu di antaranya memang BUMN kita yang kita salah. Mungkin ada seharusnya bisa memberikan sumbangan, tapi ada faktor lain, nanti ada faktor kedua, ada faktor korupsi dalam pengelolaan negara. Nah, menurut saya justru malah swasta yang menjadi besar dan berkembang di Indonesia. Kita tidak anti swasta, tidak anti privatisasi, tidak. Tapi harus seiring dan sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Adrian tadi, yaitu kooperasi. Bagaimana mungkin kooperasi kita bisa jalan cepat kalau politik anggarannya tidak masuk akal? Hari ini postulat anggaran kooperasi itu kemarin 800 miliar, hari ini baru naik sampai 2 triliun. Karyawannya itu lebih banyak karyawannya pajak, restoran pajak yang sekarang banyak bermasalah. Jadi lebih banyak karyawannya pajak daripada karyawannya kooperasi yang sekarang ini dipimpin oleh seorang Riki Peridulianto seperti itu. Nah, artinya kita tidak serius. Negara ini tidak pernah serius mengurus yang namanya sektor kooperasi. Bagaimana mungkin dengan percepatan tadi dibangun kooperasi merah putih betul terbangun secara institusional, dapat memerintahkan kepala bupati, memerintahkan kepada camat kepala desa untuk mendirikan yang namanya kooperasi. Berdiri kooperasinya secara legalitas. Secara legalitas kan hampir berapa ratus ribu kooperasi merah putih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana aktivitas kooperasi merah putih tersebut? Apa yang telah dilaksanakan oleh kooperasi merah putih di dalamnya? Proses kalau kita lihat saja dalam konteks pengadaan bahwa desa-desa kita diserbu oleh yang namanya konglomerasi dalam konteks pengadaan. Nah, saja jauh. Yang namanya Indomaret itu sudah menyerbu ke desa-desa dan ke RT-RT. Indomaret hanya tidak mempan di Sumatera Barat. Jadi kan ada pola kebijakan. Ini ada kebijakan negara yang harus memihak. Zamannya Rahmat Gobel ya, sekarang kemarin Menteri Perdagangan, dia mencoba untuk membatasi yang nama Alfamaret. Bukannya Alfamaret yang dibatasi, justru Rahmat yang dibatasi menjadi menteri. Ya. Nah, ini menurut saya sebuah perampokan. Saya meyakini apa yang pernah dilakukan riset ya oleh kawan-kawan kita di KPK, kalau tata kelola di sektor minerba kita betul-betul benar, maka rakyat Indonesia ini mendapatkan kesejahteraan per bulan itu. Ini riset ya, antara 10 juta 20 juta orang
sebanyak-banyaknya kepada negara-negara yang OECD bisa diberikan utang, termasuk di Indonesia ini. Menurut saya sudah tidak wajar kalau sumber daya alam kita kita kelola dengan baik dan dengan adil. Kita punya tambang emas, kita punya timah, kita punya krom, kita punya aluminium, dan semuanya punya itu. Ya, seperti itu. Nah, tapi tidak membawa dampak ke APBN kita. Sumbangannya sangat minim ke APBN kita. Nah, dalam mengejar target kali ini ternyata target pajak itu mengalami ketidaktercapaian. Target pajak yang 100% yang dua di angka berapa saya lupa nominalnya itu, tapi hanya bisa tercapai 87%. Artinya sudah diubah-ubah. Dengan pajak itu tetap saja tidak terpenuhi. Menjadi tidak adil sekarang adalah akhirnya sasarannya kita yang kelompok menengah ke bawah ini selalu diubah-ubah pajak. Ya kan? Menurut saya negara yang selalu mengubah-ubah pajak ke rakyatnya itu tanda-tanda negara gagal. Itu yang dibukakan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang Indonesia kita Islam itu jauh mengatakan kalau negara itu selalu bermodalkan cara mengelola pembangunannya itu pada pajak, itu tanda negara yang tidak terjadi seperti itu. Maka rakyatnya yang menjadi tumbal seperti itu. Nah, pajak boleh, tapi pajak yang bagaimana? Kayak kita ini setiap tahun ya, dan tidak tahu apa kita ini naik terus pajak bumi bangunan kita PBB. Menurut saya itu tidak masuk akal. Kita itu udah negara merdeka, harusnya PBB itu harus dibebaskan oleh rakyat Indonesia. Tapi rumah yang dijadikan unit-unit ekonomi harus dipajak seperti itu. Masa kita bayar pajak kecuali kita memang tidak punya sektor-sektor lain. Kita banyak sekali sektor kita. Terus pajak kendaraan bermotor yang perlu kita harus bayar. Kenapa tidak dibebaskan dari kendaraan bermotor? Kecuali kendaraan bermotor yang menjadi barang mewah. Harusnya ada klasifikasi dan klasifikasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, apa yang saya kemukakan ini, apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, menurut saya agak berat Pak Prabowo mewujudkan stabilitas. Apa yang membuat beratnya? Di sekitar Pak Prabowo masih belum steril. Iya, betul. Orang yang bermasalah, orang yang sudah tidak mampu, kan ada jejak rekamnya masih di bawah. Saya tidak tahu apa, kenapa itu dia, mungkin kena proses politik yang kemarin terjadi. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu memang betul-betul dia menjadi presiden Indonesia sesungguhnya, bukan kena presiden yang mendapat dukungan kelompok tertentu sehingga dia punya hutang kepada kelompok tertentu seperti itu. Dia real sekarang ini sejak 20 Oktober dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Artinya presiden rakyat yang ada di Aceh, presiden rakyat yang ada di Papua. Sudah tidak boleh ada lagi diksi dan narasi bahwa saya kalah di Sumatera Barat, saya kalah di Aceh, tapi saya tidak bantu itu diksi itu. Saya tidak pantas dan tidak tepat dikatakan oleh presiden. Karena dia ada presiden Republik Indonesia. Rakyat Sumatera Barat, rakyat Aceh juga membayar pajak. Dan sumber daya alam Aceh juga bagian dari sumber pendapatan negara kita ini. Saya kira ada hal-hal yang menurut saya harusnya sudah selesai. Pilpres kan sudah selesai, sudah tidak ada lagi kata organisasi pendukung saya atau bukan pendukung saya. Nah, itu yang kedua memang harusnya kabinetnya Pak Prabowo ini harus diisi oleh kabinet aktif atau disebut dari kabinet seperti ini. Zakir kabinet ini tidak bisa kita konfrontasikan dengan apakah dia orang partai atau bukan orang partai. Boleh saja dia orang partai, tapi yang dipilih itu orang-orang yang ahli di partai, bukan hanya karena kebetulan jabatannya partai atau dekat dengan ketua umum partai, dia bisa menjabat di jabatan itu. Menurut saya partai itu menjadi persoalan sendiri. Nah, itu jadi catatan saya. Mampukah Pak Prabowo untuk mensterilkan, kalau menggunakan bahasanya Pak Gatot Nurmantio, mensterilkan orang-orang yang mensubordinat Pak Prabowo seperti itu. Jadi orang yang melakukan pembangkangan, dibuang-buang saja. Yang kedua adalah isu pemberantasan korupsi. Menurut saya kita kadang-kadang kebalik-balik. Pemberantasan korupsi setuju, kan menghukum orang seberat-beratnya sampai hukuman mati setuju. Tapi itu tidak target utama. Kalau menurut saya target utama itu adalah bagaimana mengembalikan keadaan aset atau yang sering disebut dengan aset recovery.
bagusnya memang memperingatkan orang untuk berhenti korupsi. Pertanyaan saya, apa iya orang akan berhenti korupsi dengan banyak? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin orang mau berhenti korupsi seperti ini. Jadi apa nakut-nakutin orang kayak kemarin ya? Pak Jaksa Agung, apa namanya, pejabat-pejabat di BUMN itu tangkap dan lain sebagainya. Menurut saya presiden tidak perlu terbuka menyampaikan. Cukup dia beritahu aja pada Jaksa Agung secara tertutup. Ya, Agung bergerak. Sampai sekarang ini juga kita tidak jelas berapa banyak BUMN itu sudah ditangkap dan dipenjarakan. Kalau menurut saya bukan hanya manajer BUMN, kementerian BUMN-nya harus ditangkap. Di top manajer BUMN itu dalam maupun tapi tidak bisa semuanya. Kan harus diambil yang paling besar, yang paling dampaknya luas. Setelah itu ambil, balikkan uang atau masuk penjara. Sehingga dunia ekonomi itu bisa makin lagi pola mereka. Nah, yang terakhir saya kira yang menjadi permasalahan kita adalah institusi partai politik. Institusi partai politik kita itu adalah penyumbang kerusakan bangsa. Kenapa keputusan itu diputuskan di Senayan ya. Senayan isinya partai politik. Paling keputusannya itu juga ditentukan di istana melalui partai politik. Jadi institusi partai politik sekarang itu menjadi masalah. Oleh karena itu sistem kepartaian kita, sistem politik kita, sistem pemilu kita dan berbagai macam harus ditata ulang. Sepanjang itu tidak ditata ulang, saya kira sulit untuk bangkit seperti itu. Kita tidak tahu jejak rekam. Rabun ini walaupun dia sudah puluhan tahun menjadi aktivis, tidak mungkin dia masuk ke partai politik kalau dia tidak dekat dengan ketua umumnya. Bisa menjadi perangkap penderita terus. Merit sistem itu tidak berjalan. Ada seorang anak yang tidak pernah apa-apa, sekonyong-konyong menjadi ketua umum partai. Dia akan tekadnya akan memeras darah saya sampai habis. Yang mana yang mau diperas itu juga nggak sekolah lagi Pak. Jadi menurut saya ada 3 sektor itu. Pak Prabowo punya kesempatan untuk menata sistem kita ini. Kembalikanlah menurut saya sistem yang dirancang oleh orang tua kita. Orang tua kita itu sudah tepat meletakkan Indonesia itu dengan sistem yang namanya sila 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan kerusakan. Artinya memilih pemimpin itu tidak hanya berdasarkan suara kepala banyak, tapi ada hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan menurut saya ada di lembaga majelis permusyawaratan rakyat. Hari ini majelis permusyawaratan rakyat kita lumpuh. Sejak informasi MPR kita dilumpuhkan seperti itu. Tidak ada lagi yang namanya tempat orang untuk bermusyawarah, tempat orang mengambil hikmah dan kebijaksanaan. Kita semuanya ada pemimpin lahir berdasarkan election semua. Yang celakanya lagi election kita itu adalah populasi one man, one vote, one bill yang mengalahkan Amerika. Jadi orang yang punya popularitas, punya isi tas, yang sering masuk got, setelah itu jadi pemimpin. Orang yang berpikir, orang yang punya gagasan kayak Pak Jarod ini, susah untuk jadi pemimpin seperti itu. Karena tidak punya popularitas, tidak punya isi tas. Partai juga seperti itu. Nah, seperti itu kita berharap Pak Prabowo kan sudah memilih jalan demokrasi dari militer ke jalan demokrasi. Ada kesempatan dia untuk menata ulang sistem bernegara kita, sistem politik kita dan sistem itu. Kalau tidak, jangan-jangan ramalannya Pak Prabowo menjadi kendaraan di Indonesia akan hilang di tahun-tahun berubah. Profesor Dr. Ahmad Yani telah mengupas tentang sisi politik. Berharap Pak Prabowo yang tentunya banyak masalah. Kemudian di sisi yang lain akan
menurut saya ini sebenarnya adalah belajar hukum di UGM dari pengajaran selesai 29 tahun, lalu sekarang saya memimpin sekolah negeri Masya Allah. dulu itu dikelola oleh ayah saya almarhum Haji Susanto yang merupakan anggota Pak Pertasan juga. Di organisasi salah satu lah. Salam. Saya di sini mengapresiasi sekali undangan dari Komisi Indro. Terima kasih Pak Abu serta seluruh jajaran. Saya juga mewakili dari HIPMI, kebetulan karena saya juga pengurus BPP HIPMI. Melihat narasi hari ini kita berdiskusi sebenarnya bukan hanya bukan dari aspek ekonomi atau usaha, tapi juga dari aspek hukum. Karena memang saya spesial itu memang di dunia hukum. Sederhana, sebenarnya sederhana sekali. Saya tidak mau bicara pada Vietnam kemarin baru saja deklarasi bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam telah berhasil mencapai 8%. Ya, jadi Prabowo yang bermimpi 8%, Vietnam yang dapat 8%. Terus kemarin kita juga sudah bangga negosiasi dengan Trump tentang tarif Amerika. Vietnam pun dapat, gitu. Jadi kita ini kadang-kadang memang suka bermimpi terlalu tinggi, tapi tidak menapak di kaki. Ini yang sebenarnya jadi tantangan kita hari ini. Kita semua berharap Indonesia bisa maju dan bisa 8%. Manfaat tercapainya 8% itu sangat real dan sangat konkret buat bangsa kita. Tapi realistis dengan upaya kita yang hari ini seperti ini, jujur agak sulit. Bahkan kami dari sektor usaha seringkali kalau saya tanya teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha, sekarang ini malah banyak yang takut. Kok takut? Padahal peluangnya banyak. MBG disebar dan hari ini bayarannya juga cenderung lancar. Tapi yang dapat spot MBG bisa dicari tahu kenapa kok dia bisa dapat spot. Dan kalaupun orang akan datang dapat spot, siapa yang backing? Bayar ke siapa biar bisa kunci spot itu? Walaupun sekarang saya lihat banyak sekali upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BGN dan saya mengapresiasi. Ada upaya-upaya perbaikan itu. Tapi fakta di lapangan itu masih terjadi. Dan saya juga kemarin mendengar teman-teman saya yang punya MBG ini mulai muncul kekhawatiran. Bukan masalah khawatir, masalah dibayar atau tidak dibayar. Apakah ini akan menjadi amal sandera politik nanti 2029? Iya, bagus. Karena jangan sampai kita yang melaksanakan program MBG menuju politik, kita disandra. Begitupun operasi, begitupun program-program pro rakyat lainnya. Ini yang kita dari sektor pengusaha sebenarnya sangat mengapresiasi program Pak Presiden. Karena banyak program-program yang sejujurnya saya harus katakan bagus. Sangat bagus program-program Pak Presiden itu. Tapi realitas
Sudah pasti tarikan siapa, tas siapa yang dipegang. Kalau terus mentalitasnya seperti ini, maka kita pun dari pengusaha mau nggak mau, yang dulunya aktivis dan pengusaha itu biasanya adalah dua subjek yang berbeda. Artinya yang menempuh kalian sebagai aktivis bisa sukses sebagai seorang aktivis dan masuk ke birokrat. Yang pengusaha sukses membangun usaha dan fokus mengembangkan ekonomi. Tapi hari ini yang pengusaha jadi aktivis, yang aktivis mau jadi usaha nggak bisa naik-naik. Akhirnya diolah-olah lah barang ini semua. Usaha nggak jelas, jabatan politik nggak dapat. Yang diuntungkan siapa? Pengusaha yang sudah mandiri secara ekonomi, masuk mana aja bisa. Makanya sekarang kalau saya tanya ke senior-senior, tips untuk saya yang masih umur 32 tahun mewakili millennials, saya mau masuk politik, kira-kira gimana ya? Kamu harus mandiri dulu secara finansial. Kamu harus bisa memenuhi kebutuhan keuangan dulu. Oh, kalau belum mandiri finansial jangan masuk. Jangan masuk dulu. Tapi di tengah perjalanan kita memantaskan diri secara finansial, kita melihat Indonesia yang seperti hari ini pada takut juga bersuara. Takut bisnisnya nanti dimatikan, takut dipanggil, takut disadap, takut ini, takut itu. Ya untungnya hari ini telah muncul KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Banyak perlindungan-perlindungan terhadap saksi, korban, tersangka, dan juga upaya paksa yang biasa dilakukan, itu banyak perubahan. Banyak inovasi-inovasi baru dalam KUHP dan KUHP kita yang hari ini muncul, dan itu harus saya apresiasi. Banyak dari pengusaha yang mungkin takut disadap dan lain sebagainya. Saya tidak usah takut. Penyadapan itu kalau KUHP yang baru hanya bisa dilakukan kalau atas perintah pengadilan. Jadi nggak bisa asal sadap. Dan juga sekarang banyak upaya-upaya seperti misalnya pra-peradilan yang bisa dilakukan dari sejak tahap awal proses hukum yang terjadi. Sehingga sebenarnya sekarang saya melihat Indonesia ini adalah secercah harapan untuk kita menuju ke arah sana yang lebih baik lagi. Tapi jujur, abot gitu. Berat sekali. Salah satu hal yang menambah berat adalah pajak. Betul ya Pak Ahmad yang disampaikan. Pajak kita ini sangat eksesif Pak. Dengan gaji UMR kita yang segitu-gitunya, dengan kenaikan yang tipis, biaya hidup kita sudah 11-12 sama Kuala Lumpur Pak. Saya ke Penang tahun lalu, biaya makannya mirip-mirip Pak, sama di Jakarta Selatan, sama di Jakarta Pusat. Tapi gaji di Kuala Lumpur, di Penang 13 juta, 15 juta. Di sini gaji 5 juta. Biaya makan di ibu kota sama. Tapi kalau mau makan yang murah di Jakarta, ya bisa-bisa saja. Tapi kan kita bicara di taraf hidup yang normal yang layak. Makan nasi, pakai telur, pakai sayur, pakai ayam, protein ada, sayur fiber ada, karbo ada. Kita kalau makan kayak gitu di Jakarta berapa minimal buat? 25.000. Kalau 10.000, 15.000 dapat nggak kira-kira? Ya mungkin dapat, tapi ayamnya nggak tahu matinya kapan. Nah, ya kan? Kita nggak tahu nih Bang. Saya ingat dulu di Jogja, saya kuliah 2010 di Jogja, itu saya masih dapat nasi telur 2.500. Hari ini nasi telur sama sayur aja di Jogja udah 7.500. Sama ekses 10.000. Di Kuala Lumpur 15.000 bisa dapat nasi ayam telur, nasi ayam sayur. Di Penang 15.000 bisa makan layak, makan enak, nasinya yang bergani. Nasinya tebel-tebel tuh butirnya. Kan nggak masuk di akal. Apa yang salah? Tiket pesawat saya kemarin dari Penang lanjut ke Hong Kong, bayar tiket cuma 1 juta rupiah.
bakar aja deh.